Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai siklus hidrologi. Air sebagaimana kita ketahui digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mandi. Jumlah air di bumi berkisar 96% berada di samudra. Mengapa air selalu ada? Nah, kita akan bahas mengenai di siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Mari kita bahas. Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir ke laut. Tahapan siklus hidrologi yang pertama adalah evaporasi, proses penguapan yang terjadi pada air laut yang disebabkan oleh panas matahari. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan juga disebabkan oleh panas matahari. Disebut sebagai transpirasi. Uap ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Proses penguapan yang terjadi pada laut dan tumbuhan terjadi secara bersamaan disebut sebagai evapotranspirasi, yaitu gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Tahap berikutnya adalah kondensasi. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga membentuk awan. Proses perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan disebut presipitasi. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan menghasilkan curahan berupa air. Ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Tahap selanjutnya adalah infiltrasi. Proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah alami. Selanjutnya adalah runoff. Proses pergerakan air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan selokan. Umumnya runoff terjadi karena air tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Kemudian air mengalir kembali menuju laut. Baik, terima kasih penjelasan mengenai siklus hidrologi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.